warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nektara Titan, mahasiswi profesi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Nah, kali ini kita akan membahas tentang DHE, yaitu Dental Health Education. Nah, DHE atau Dental Health Education ini adalah sebuah proses pendidikan tentang kesehatan gigi dan mulut yang ditujukan kepada pasien agar dapat menghilangkan kebiasaan buruknya yang selama ini nih menyebabkan kelainan atau penyakit pada rongga mulutnya. Dan diharapkan pasien juga mengikuti pola perilaku yang telah kita sampaikan sehingga nantinya pasien dapat bertindak preventif terhadap kesehatan gigi dan mulutnya sehingga nanti dapat tercapai tingkat kesehatan gigi dan mulut yang setinggi-tingginya. Nah, langkah-langkah preventif tersebut diharapkan dapat yang pertama, menghilangkan mikroorganisme plak, kemudian mencegah penumpukan kalkulus, mencegah keradangan pulpa, dan juga mencegah kekambuhan ataupun keparahan dari jaringan periodontal. Tujuan dilakukannya DHE kepada pasien adalah yang pertama, untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan rongga mulut pasien tanpa adanya kelainan pada rongga mulutnya. Yang kedua adalah untuk mencegah keparahan yang terjadi pada penyakit gigi dan mulut pasien. Yang perlu diperhatikan oleh seorang dokter gigi sebelum memberikan penyuluhan DHE kepada pasien, yaitu yang pertama, melihat usia dari pasiennya, kemudian jenis kelamin, dan juga gigi malposisi pada rongga mulut pasien. Dan kemudian adalah melihat apakah ada kebiasaan buruk yang telah dilakukan pasien, seperti mengunyah pada satu sisi ataupun merokok. Dan juga harus melihat sosial ekonomi dan juga tingkat pendidikan dari pasien tersebut. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya, daripada kita penasaran, kita sama-sama simak seperti apa sih sebenarnya DHE itu. Apa saja yang harus kita sampaikan ketika kita melakukan penyuluhan DHE, dan apa saja yang harus kita lakukan ketika kita memberikan penyuluhan DHE ini kepada pasien, seperti informasi, motivasi, dan juga edukasi apa yang harus kita berikan. Assalamualaikum, perkenalkan Kak, saya Nektara Titan, mahasiswi profesi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember ini, yang nantinya akan merawat gigi-gigi dari kakak. Boleh perkenalan dulu Kak, nama kakak? Halo Kak, aku Papoy, 19 tahun. Sekarang aku kuliah di Ekonomi Universitas Jember. Baik Kak Papoy, boleh nggak Kak diceritakan ke saya apa saja yang dikeluhkan kakak? Mungkin ada rasa sakit ataupun tidak enak dan tidak nyaman yang dirasakan Kak Papoy selama ini? Iya Kak, jadi kan aku suka jilat-jilatin gigi tuh Kak. Nah di situ aku tuh ngerasa gigiku tuh ada yang kasar gitu, kayak ada pasir-pasirnya gitu loh Kak. Padahal kan aku nggak makan pasir Kak, aku makan nasi. Nah terus pernah Kak aku ngaca ada putih-putihnya Kak, aku nyoba nyongkel, lepas Kak. Itu gigiku tak Kak atau gimana? Aku kan takut Kak. Nah, jadi Kak Papoy, sebenarnya yang kakak rasakan itu yang seperti ada rasa pasir di mulutnya Kak Papoy itu sebenarnya itu biasa kita sebut sebagai kalkulus atau bahasa awamnya mungkin karang gigi Kak. Mungkin Kak Papoy pernah dengar ya karang gigi. Nah, jadi karang gigi itu memang biasa terbentuk di rongga mulut kita semua karena air liur kita nih atau air ludah kita sebenarnya dia mengandung kalsium fosfat atau biasa kita sebut zat kapur begitu Kak. Iya, jadi lama kelamaan zat tersebut bisa mengendap dan menyebabkan karang gigi tersebut begitu. Jadi adanya rasa tidak nyaman seperti ada pasir itu tadi. Oh berarti karang gigi. Nah, baik Kak Papoy, biasanya Kak Papoy ini sikat gigi berapa kali sehari Kak? Dan biasanya kapan saja? Biasanya sih 2 kali Kak, cuman kalau nggak ketiduran itu, kalau ketiduran ya sekali Kak. Terus biasanya kalau pagi itu waktu mandi Kak, mandi terus sarapan. Oh begitu ya Kak. Tapi ketika sikat gigi itu giginya pernah berdarah nggak Kak? Atau mungkin pernah berdarah tiba-tiba ketika makan atau ketika ketawa tiba-tiba berdarah ataupun ketika makan makanan yang keras, yang panas, pernah nggak Kak tiba-tiba gusinya berdarah? Kalau tiba-tiba berdarah sih nggak pernah ya Kak ya. Tapi biasanya kalau aku makan terus pakai tusuk gigi habis itu Kak. Nah itu biasanya berdarah Kak.
Oh, jadi kakak ini biasanya habis makan suka pakai itu ya kak, tusuk gigi ya kak? Oh gitu. Iya kak, aku suka pakai tusuk gigi soalnya kan malu kalau misalnya ada yang nyelilit-nyelilit gitu kak. Terus kita ketawa, senyum, kelihatan ada itu cabe nongol di situ kan malu kak. Oh gitu kak Popoy. Kalau pas sikat gigi nih kak, biasanya berapa lama kak sikat giginya? Dan biasanya pelan-pelan atau keras atau gimana? Biasanya sih sebentar ya kak, ya Oh kan itu iya. sekalian mandi jadi jebur-jebur sikat gigi bentar terus udah. Kalau caranya sih ya Oh pelan-pelan sih iya. kak, nggak yang keras-keras gitu, nggak pakai kekerasan saya. Kalau sikat giginya biasanya diganti berapa lama kak? Waduh, berapa lama ya kak ya? Saya jarang beli sikat gigi baru kak. Mungkin 1 tahun kali ya kak Oh ya. begitu. Iya Kak Papoy, untuk sikat gigi sebenarnya sudah benar ya Kak. Jadi pelan-pelan tidak terlalu keras sehingga tidak melukai gusi dan juga gigi geliginya. Tetapi Kak, untuk sikat giginya sebenarnya tidak cukup Kak 1 hari sekali. Begitu. Jadi biasanya sikat gigi ini idealnya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada Pagi dan iya malam pada ya. pagi dan juga malam. Tetapi untuk waktunya Kak, biasanya Kak kapan? Tadi kak waktu mandi. Oh iya itu, kalau biasanya sikat gigi dilakukan setelah sarapan pagi dan juga sebelum tidur malam. Jadi bukan ketika mandi pagi Kak. Takutnya kan ketika habisnya mandi pagi kemudian Kakak baru sarapan. Nah itu tidak maksimal Oh sikat giginya. gitu. Iya, jadi masih ada sisa makanan yang menempel di gigi Kakak. Begitu pula ketika malam hari. Nah, ketika kakak sikat giginya setelah makan malam, kakak kan nggak tahu kakan malamnya tuh jam berapa. Habis itu masih ada kakak mungkin lembur, mengerjakan tugas, ditemani oleh cemilan. Nah, kakak di situ tidak sikat gigi kembali, jadi makin lebih banyak lagi kak sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi, begitu. Oh itu yang biasanya bikin gigi-gigi kita jadi banyak lubang ya Iya, kak. nah untuk gigi berlubang itu sendiri Kak, biasanya terjadi ketika adanya sisa-sisa makanan tersebut di rongga mulut Kakak yang nempel nih Kak di gigi-gigi, kemudian ada bakteri datang dan bergabung dengan sisa makanan tadi. Yang lama-kelamaan bisa menyebabkan gigi Kakak ini bisa berlubang. Oh gitu. Iya, jadi memang harus rutin untuk sikat gigi 2 kali sehari. Dan untuk sikat giginya itu sendiri lebih baik diganti setiap 3 sampai 4 bulan Oh sekali. 3 sampai 4. Iya, karena untuk sikat giginya itu kan pasti bulu-bulunya sudah rusak dan juga sudah tidak nyaman untuk dipakai. Untuk kebiasaannya tadi Kak yang memakai tusuk gigi ketika habis makan, Biar nggak iya, celilitan iya kak. memang biasanya untuk menghilangkan makanan yang tersangkut di gigi ya Kak. Biasanya ayam atau sayur yang ada di sela-sela gigi sebaiknya diganti dengan menggunakan dental floss Kak. Jadi nanti Kakak ketika sikat gigi, setelah sikat gigi Kakak bisa memakai dental floss tersebut untuk di sela-sela gigi tersebut. Jadi tidak melukai gusi dan gusinya tidak mudah berdarah begitu. Jadi diganti pakai dental Iya, floss ya. benar. Nah, teman-teman, sekarang yuk kita lihat gimana sih cara Kak Papoy ini menyikat giginya sehari-hari dan seberapa banyak pasta gigi yang digunakan Kak Papoy dan sikat gigi seperti apa yang biasanya digunakan oleh Kak Papoy. Nah, biasanya Kak Papoy ngambil pasta giginya seberapa banyak? Oh, biasanya pasta giginya sebanyak ini ya, Kak? Iya Oh, segini oke. kak biar Terus sikat mantep. giginya gimana, Kak, biasanya? Biasanya kayak gini. Sudah? Sudah kak, yang penting bersih. Wah, lumayan cepet juga ya, Kak, sikat giginya ya. Depan, samping-samping, kumur ditelan. Dilepeh. Oh, begitu. Baik. Di sini saya mau mengoleskan dulu ya. Di sini ada larutan disclosing agent. Oh Ayah biru. warnanya agak biru keunguan. Nah, sebentar ya Kak, di seluruh giginya Kakak.
itu di giginya kakak kan bisa kelihatan ya kak, ada warna-warna yang berbeda. Nah itu tuh kak, itu sisa-sisa makanan yang belum bersih kak ketika kakak sikat gigi. Jadi masih banyak banget tuh kak, meskipun kakak sikat gigi masih belum bisa keangkat semua sisa makanannya. Oh, masih Iya, nempel jadi ya. gitu. Nah, sekarang saya mau mencontohkan ya kak, bagaimana sih cara menyikat gigi yang baik dan benar sehingga nanti semua sisa makanan yang ada di mulut Kak Papoy bisa hilang. Dan biasanya kakak pakai sikat giginya yang apa kak? Sama kayak gitu. Oh sama ya, seperti ini ya. Untuk bulunya yang halus juga, benar. Dan juga biasanya sikat itu kan di bulunya tuh ada yang papras gini kak, lurus, dan juga ada yang gerigi gitu ya kak, zigzag Iya. gitu. Oh iya, nah alangkah lebih baiknya pakai yang zigzag begitu kak, karena dengan posisi bulu seperti itu bisa lebih masuk nih ke sela-sela gigi kakak, jadi bisa lebih bersih sikat giginya. Oh, jadi Iya, gitu dan ya. juga untuk pemakaian pasta gigi sebenarnya nggak perlu kak sebanyak itu kak. Kebanyakan ya. Iya, karena sayang banget bisa boros. Sebenarnya untuk orang dewasa cukup setengah dari panjang bulu sikatnya itu. Iya, baik kak. Sekarang kita mulai sikat gigi ya. Nah, sekarang gantian Kak Papo ini mempraktekkan cara sikat gigi yang sudah saya praktekkan tadi. Bisa ya kak? Oke, langsung kak. Bener, sip, hebat Kak Papo ini. Bener Kak, cara sikat giginya seperti itu. Nanti di rumah dan seterusnya cara sikat giginya seperti itu ya Kak. Persis kayak gitu ya. Iya, biar kesehatan gigi dan mulutnya terjaga dan juga kebersihan giginya pun juga terjaga. Nah Kak Papoy, tadi kan di awal saya sudah mengatakan Kak Papoy ini kan biasanya menggunakan tusuk gigi ya buat menghilangkan makanan di sela-sela gigi. Nah, di sini bisa nih Kak diganti ya, setelah sikat gigi Kak Papoy bisa menggunakan dental floss. Nah, begini Kak caranya. Sekarang Kak Papoy boleh ya Kak nyoba pakai dental flossnya? Oke, Oke, siap. boleh Kak. Sudah benar Kak pemakaian dental flossnya. Jadi setelah ini setelah melakukan sikat gigi, Kak Papoy boleh nih Kak langsung pakai dental flossnya. Jadi nggak perlu pakai tusuk gigi lagi, sehingga gusi kakak ini tidak terluka dan juga bisa sehat kembali dan tidak gampang berdarah begitu. Nah teman-teman, itu tadi dental health education yang biasa kita lakukan kepada pasien. Dan juga terima kasih kepada Kak Papoy yang sudah mengikuti instruksi dari saya dengan baik dan juga benar. Semoga nanti di rumah bisa mengimplementasikan cara menyikat gigi dan juga pemakaian dental floss yang telah kita lakukan sama-sama di sini tadi ya. Baik, dan juga buat teman-teman semua di rumah, jangan lupa untuk selalu kontrol ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video-video pembahasan mengenai kesehatan gigi dan mulut selanjutnya. See ya!